dari kelompok 3 Bioinformatika. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai translasi dari mRNA. Yang dimana translasi dari mRNA ini translasi dari mRNA ke protein. Yang dimana untuk translasinya kita itu yang pertama yang harus lakukan adalah mengkontik data yang telah diberikan. Itu kita bisa mengkontik data tersebut pada DNA star segmen. Nah, untuk DNA star segmen ini juga sudah dipelajari pada video-video sebelumnya, itu juga sudah kita pelajari mengenai DNA star segmen ini. DNA star segmen ini itu kita bisa mengkontik file itu rekan pula. Gimana, Len? Nanti cut aja ya, Au. Iya, nggak apa-apa. Nanti jadi kita melihat pada itu ada tampilan dari aplikasi DNA Star. Nah, di sini kita perlu memasukkan data yang sudah kita peroleh di Pratikum, itu ada forward dan reverse. Nanti setelah kita bisa langsung ngekontik. Nah, setelah datanya dikontik, nanti itu kita perbaiki dulu datanya. Oh iya, juga sebelumnya rekan kita juga mengkontik ini tuh gunanya kan untuk kita menampakkan hasil dari gabungan antara forward dan reverse. Nah, pada bagian di sini nanti itu akan kelihatan bagiannya. Nah, kita bisa menambahkan jika kita tuh mau melihat bagaimana prosesnya gitu. Jadi mungkin di sini, nah baru kelihatan ya ada BO1 dan BO2. Nah, di sini masih banyak terdapat error berupa data N seperti yang udah kita pelajari dulu ketika Pratikum sebelumnya. Nah, di sini untuk data N tuh karena ini data N itu panjang dari awal, jadi kita akan menghapus data N yang dari awal ini terlebih dahulu. Dan kita juga memperhatikan bagaimana cara kita menghapus data N ini. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gini di tengah-tengah itu kita jangan hapus. Jadi kita cuma menghapus yang bagian-bagian yang ada N-nya aja. Nah, di sini karena kita tahu kalau N-nya itu udah sampai ujung, itu kita hapus saja karena itu merupakan bagian dari error data gitu. Kemudian sebenarnya masih banyak error data yang terjadi, namun kita fokus dulu kepada N-nya. Nah, di sini data N itu sebenarnya yang mengganggu gitu. Jadi kita tinggal zoom aja, dan ini juga bisa diatur ya, mau di zoom atau tidak. Kemudian jika kita harus ngecek juga ini data N-nya dari mana ke mana aja gitu. Jadi kita tinggal hapus saja seperti ini jika ada data N. Sebenarnya jika data N itu hanya dua atau satu di tengah-tengah itu tidak apa-apa untuk tidak dihapus, namun lebih baik dihapus karena itu adalah merupakan error. Jadi kita tinggal hapus saja kayak gini. Mungkin bagian kontik ini agak lama, jadi nanti mungkin di video hasil akhirnya itu nanti akan dipercepat saja bagian kontik ini. Kemudian sini juga kita hapus saja. Jadi pada saat proses kontik ini kita harus membenarkan semua data yang salah, terutama data N. Dan untuk data yang lainnya itu kita masih dengan cara yang sama seperti Pratikum sebelumnya, itu kita bisa klik sequence, kemudian kita pilih add one, lalu kita bisa klik edit, kemudian kita klik find complete. Nah, nanti setelah find complete ini tidak ada lagi, maka data yang kita kontik itu sudah benar. Betul. Namun karena kita masih berpaku pada data N, maka lebih baik kita menghapus data N terlebih dahulu. Kemudian juga sampai kita menunggu,
kita juga nantinya itu prosesnya setelah kita mengkontik ini kan kita belum tahu kalau data BO1 dan BO2 ini tuh data dari organisme apa. Nah, yang kita akan lakukan setelah ini adalah untuk memblast data hasil kontik ini sehingga hasil blast itu kita bisa tahu nanti itu tuh data ini berasal dari mana, organisme apa, dan berasal dari ya bagian DNA yang mana gitu. Kemudian ini masih banyak ya data N-nya. Oke, kita bisa geser saja ke bagian akhir. Nah, untuk data N ini sebenarnya merupakan data yang ketika kita mengkontik itu dia tidak dapat diketahui gitu antara ACT atau G. Jadi dia karena tidak diketahui maka mesin itu mengeluarkan pesan bahwa ini itu adalah N atau data yang tidak diketahui, non data tidak terbaca. Ya, jadi kita boleh mengabaikannya gitu. Dan dalam sequence itu karena dia biasanya mengganggu maka kita hapus saja. Dan juga ketika kita tahu di sini apabila ada data yang dia tuh kayak bertumpuk-tumpuk seperti ini, itu biasanya datanya tidak bagus. Jadi, nah ini biasanya datanya kurang bagus. Nah, seperti yang disampaikan Velin tadi, kita akan langsung mencari sequence, edit, kemudian kita find conflict. Kita tinggal tekan saja di sini find next. Nah, di sini ada yang strip. Kita tidak tahu ini apa kan. Nah, di sini juga dia tidak ada yang sama karena dia belum ada sama bagiannya dengan BO1, maka itu bisa saja kita hapus saja seperti itu. Kemudian diulangi kembali proses yang sama terus sampai, nah di sini juga ada dia tuh di sini A, maka di sini strip karena tidak diketahui, berarti ini A gitu. Kemudian ini juga ada C, berarti ini C. Kemudian kita lanjut lagi mengkontiknya. Mungkin di sini prosesnya cukup lama ya, karena di sini kita memperbaiki semua data yang salah. Jadi nanti data ini setelah tidak ada lagi find conflict yang kita temukan pada data kita yang telah kita kontik ini, bisa kita pastikan atau data kita tuh sudah benar karena tidak ada lagi kesalahan yang terdapat di dalam data tersebut. Ya, di sini contohnya juga ada kesalahan di sini Y. Nah, di mana terdapat ada 2 puncak di kedua sequence. Nah, ada C dan T. Nah, terlihat di sini bahwa peak atau puncak dari C itu lebih tinggi daripada T, sehingga di sini kita tekan kita dapat mengubah datanya itu menjadi C. Begitu. Sama dengan ini juga A lebih tinggi dari C, berarti ini jadinya A. Ini juga A lebih tinggi dari C, berarti ini jadinya A. Begitu seterusnya kepada semua data yang selain ACTG. Ini cukup banyak ya, jadi mari kita percepat saja pekerjaannya. Jadi intinya kita untuk menggantikan ACTG yang ada pada data ini, kita cukup melihat peak mana yang paling tinggi, maka kita akan mengganti dengan peak yang paling tinggi tersebut. Betul. Jika rekan-rekan atau yang menonton video ini bingung tentang bagaimana cara kita mengganti dari asam amino nukleotida yang kurang jelas ini, maka mungkin bisa dicari di Google itu code ambiguity untuk sequence. Nah, nanti akan keluar bahwa W itu bisa diganti dengan apa atau S itu bisa diganti dengan apa. Nah, ini masih banyak ya. Jadi kita lanjutkan saja. Dan jangan lupa bahwa kesalahan ketika kita mengkontik ini tuh akan berpengaruh nanti kepada hasil translasi. Jadi kita tidak boleh salah ketika mengkontik. Nanti bagian ini dipercepat aja, Lin. Aku cepatin 4 kali nanti tuh. Jadi nampak ya, soalnya ini lama kan. Ya, kita nggak kedengaran suara kita ngomong tapi ininya doang yang nampak. Ya. Tapi nanti ambil aja yang penjelasan di awal, kayak kita harus menghapus data ini itu apa gitu. Baiklah,
Jadi pada proses pengontikan ini kan tadi kita telah memasukkan yang file yang forward sama reverse. Nah di sini kita perlu memperhatikan yang pertama itu ada data N. Nah data N itu harus kita hapus karena data N ini merupakan data yang tidak terbaca pada saat proses sequence. Nah jadi data N ini kita bisa hapus dari awal, yang di awal dan di akhir. Tapi kalau misalnya ada basa nukleotida AGTC di antara N itu kita tidak perlu hapus. Kita yang perlu hapus adalah data N-nya saja. Nah kemudian di sini kita juga bisa menggunakan ada edit. Terus kita klik find conflict. Nanti di find conflict itu kita klik find next. Di situ akan ada kesalahan. Nah, misalnya terdapat AGC. Nanti kita cukup melihat peak mana yang paling tinggi dan kita akan menggantikan dengan basa nukleotida dengan peak yang paling tinggi tersebut. Setelah kita data kita telah benar, nanti kita bisa menyimpan hasil dari kontik kita, yaitu caranya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Itu kita klik kontik, kemudian save consensus, lalu single file, lalu kita simpan dalam bentuk format pasta. Jadi kita simpan aja ya dalam bentuk pasta. Nah di sini kita bisa kasih namanya misalnya translasi laprak. Nah ini untuk pembuatan abstrak. Nah kita sudah simpan konsensus atau hasil dari kontiknya. Nah di sini untuk penggunaan DNA start sudah selesai. Jadi kita bisa langsung pindah ke bagian ke bagian kita memblast. Nah CBI blast. Ya, jadi kita bisa di-start saja. Kemudian di sini, nah kita bagian itu apa namanya nucleotide blast. Nah, jadi kita bisa buka sini bagian nucleotide blast tuh. Aku karena sinyal itu sinyal ini aku sinyal HP kan, jadi lama gitu. Bisa nih, ini udah lumayan nih. Nucleotide blast kita buka di sini. Kemudian hasil dari yang kita simpan tadi itu akan tersimpan di DIMA ini. Nah, hasilnya itu berupa kontik yang panjangnya 1105 bahasa database pair. Nah, di sini kita tinggal copy aja karena kita akan menggunakannya untuk blast. Jadi di sini kita akan keluar bagian nucleotide blast. Kita tunggu sebentar. Oh, belum keluar ya. Sinyalnya serius. Jadi tujuan kita untuk ngeblast ini, kenapa kita nggak langsung ke in silico aja, kita harus ke blast dulu. Sebenarnya bisa aja sih langsung ke in silico, tapi untuk di blast ini kita bisa melihat bahwa sequence ini tuh asalnya dari mana dan apa organisme dari sequence ini. Jadi kalau kita langsung ke in silico, kita tidak tahu apa organisme dari sequence ini dan dari mana dia berasal. Makanya kita harus ke blast terlebih dahulu. Betul. Kemudian setelah kita masukkan di sini di kotak kuning yang menerima ACC number, JIT dan FASTA ini, kita pastekan bagian FASTA yang sudah kita kontik tadi. Kemudian tinggal kita blast saja. Untuk blast ini bisa jadi memakan waktu cukup lama, tergantung kepada jaringan atau sinyal kita. Nah, mungkin diulang sekali lagi dulu karena tadi. Nah, di sini copy, kita paste maksudnya, kemudian kita blast. Jadi di blast ini tuh untuk prosesnya tergantung dari jaringan para pemirsa yang nonton dan rekan-rekan semuanya, karena jika jaringan kita itu kencang maka blastnya itu prosesnya juga akan cepat. Ya mungkin ini ada, mungkin ini belum jalan ya. Ini kita ulangi dulu pencariannya karena selain dari jaringan, salah satu yang juga diperhatikan ketika memblast ini adalah ketika NCBI blast ini banyak menerima permintaan untuk blast, maka dia itu akan lambat atau bahkan bisa websitenya itu crash karena kebanyakan permintaan. Nah, di sini kita harus sabar-sabar, nah baru berjalan blastnya. Nah, itu tinggal kita tunggu dan nanti kita bisa mendapatkan informasi untuk terkait dengan spesiesnya. Nah, di sini kita sembari menunggu mungkin kita akan menggunakan dulu in silico
atau kita buka dulu in silico. Nah, di sini bagian in silico ini blast. Nah, kita sudah mendapatkan hasil blast. Di sini yang paling tinggi itu dengan presentasinya itu 97,57 itu adalah Faecervaria carnivora voucher ZKM UAM untuk subunit ribosomal RNA gene. Jadi ini berasal dari mitokondria, yaitu gen RNA ribosomal yang subunit besar. Nah, di sini. Jadi kita dapat informasinya terkait dengan ini tuh gen ini berasal dari mana gitu. Kemudian karena kita itu sudah selesai, maka kita akan gunakan silico. Nah, itu kita gunakan bagian translate DNA atau protein. Nah, kita juga sama tadi masih menggunakan urutan FASTA yang kita selesai kontik tadi. Kita copy lalu pastikan di web in silico. Iya, betul. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu dirapikan karena memang seperti ini. Kemudian karena kita sudah tahu tadi bahwa ini tuh berasal dari mitokondrial DNA, maka di sini untuk genetik code-nya kita cari aja vertebrate mitokondrial karena si ini berasal dari Faecervaria carnivora. Nah, kemudian ini sudah, dan kita tinggal tekan ini translate to protein. Jadi itu akan keluar. Nah, jadi ketika kita tinggal klik yang ini bagian show all frames. Ya, karena di sini ada 6 frame. Nah, dan di sini yang bintang ini menunjukkan adanya error. Jadi ini bisa jadi karena error dari sequence kita atau error dari kontak yang kita lakukan. Jadi kita bisa pilih aja yang mana yang errornya itu paling sedikit untuk kita gunakan nantinya untuk dilihat di Mega, atau hasil yang paling tepat lah istilahnya. Jadi ini kita hitung dulu. Mungkin saya hitung dulu yang frame 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Untuk frame yang pertama itu kita dapatnya 21 ya. 21 error. Ini harus kita hitung satu-satu memang karena kita mau tahu yang paling betul atau yang paling benar. Jadi kita hitung satu-satu. Yang pertama 21. Kemudian yang kedua itu kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 error. Ini berarti kurang bagus dibandingkan frame 1. Kemudian di frame 3 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini 23. Kemudian di frame minus 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini zoomnya tinggal 10 menit lagi. Jadi kita maksimalin aja ya. Nanti kalau apa masuk lagi ya. Oke. Nah, di sini tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Yang mana yang frame 1? Iya. 27 ya, berarti lebih parah lagi kesalahannya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Aku hitungnya minus 2, kamu hitungnya minus 3 ya, Lin? Oke. Tujuh. 20 yang frame minus 3.
berarti yang -3 yang paling bagus ya untuk hasilnya. Nah, selain dari itu kita bisa juga di sini show translation alignment, di mana kita bisa lihat kira-kira di mana error yang kita lakukan, apakah error itu berasal dari kita mengkontik atau error yang emang berasal dari data yang kita dapat tadi, yaitu data BO1 dan B01 dan B02. Nah, di sini ada error-errornya untuk tadi frame 1, kemudian ada frame 2 dan frame 3. Mungkin lanjut dulu karena kita waktunya terbatas, kita lanjut ke Mega. Nah, di sini. Nah, untuk ini kita juga untuk translasi mRNA ke protein ini kita tidak hanya menggunakan web in silico, namun kita juga bisa menggunakan aplikasi Mega, yang mana untuk aplikasi Mega ini sendiri itu juga telah kita gunakan pada video-video sebelumnya. Betul. Nah, di sini kita tinggal tekan tunggu sebentar. Tekan apa ya? Align. Ya, bukan yang di Mega. Kita tekan ya align bird, kemudian edit, kemudian ada insert sequence from start. Ya, kemudian di sini kita tinggal cari tadi file FASTA yang kita itu. Nah, ini dia data yang telah kita kontik. Nah, ini dia adalah hasil translasi dari proteinnya. Dan kalau kita mau lihat hasil translasi proteinnya, nah di sini. Di sini juga dia melambangkan hal yang error itu dengan bintang. Jadi kotaknya itu warnanya abu-abu. Nah, di sini. Jadi kurang lebih ini sama dengan web in silico, yang dimana pada in silico tadi itu dia mengeluarkan frame-frame yang dimana jika terdapat bintang pada framenya maka itu ada data kita yang salah atau data error. Nah, pada Mega itu juga kesalahan data atau error data itu juga ditandai dengan bintang. Bisa kita lihat pada layar. Ya, dan juga kita juga bisa men-save hasil yang ini, yaitu kita save aja translasi laprak. Laprak 2 misalnya. Jadi kita bisa menyimpan hasil alignment ini. Tuh. Nah, kemudian di sini mungkin sudah selesai ya hasil yang kita lakukan. Di sini semuanya dengan menggunakan yang pertama kita menggunakan kontik, kita kontik dengan segmen, kemudian kita menggunakan blast untuk identifikasi, kemudian kita gunakan lalu kita ke in silico ya untuk melihat protein translasi dan bagian mana yang paling bagus hasilnya, yaitu tadi kita mendapatkannya di frame nomor -3 dengan error 20, dan juga kita pergi ke Mega untuk melihat bagaimana bentuk translasi protein per kodon-kodon per 3 kodon. Jadi ini untuk CCG ini berarti translated proteinnya itu translated proteinnya itu di bagian ini CF ini. Mungkin ya segitu saja hasil dari kami. Untuk dikembalikan lagi ke Velin. Baiklah, mungkin sekian dari video kami, yang dimana tadi adalah video mengenai translasi dari mRNA ke protein. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkontik file yang telah diberikan, lalu kita cek di BLAST dulu apa itu organismenya, dan kita buka web in silico, kita bisa mentranslasi di mRNA ke protein melalui web in silico, dan kita juga bisa menggunakan aplikasi MegaX. Mungkin hanya sekian yang bisa kami jelaskan pada video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.